Yang ketujuh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabalati dha'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkinu istidrakuhu wa la'alla hadha a'zamu alaihi minal musibah allati nalatuhu min jihatihim. Perkataan yang indah dari Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, hendaknya seorang ingat jika dia sibuk menyibukkan dirinya untuk balas dendam, untuk membalas kezaliman orang lain, ya, maka akan habis waktunya. Akan habis waktunya. Kenapa? Dia sibuk membalas. Sibuk membalas. Apa ada orang menuduh dia dengan tuduhan tidak-tidak, maka dia sibuk membalas. Nulis, untuk nulis, bikin artikel, untuk bantah dia butuh waktu banyak. Iya atau tidak? Habis waktu. Seharusnya waktu tersebut untuk baca Quran, untuk menyenangkan istri, untuk menyenangkan anak-anak. Habis waktu untuk apa? Supaya bisa balas. Ada ingin balas dendam aja, ingin kepuasan hati. Supaya orang tahu dia tidak jatuh, dia yang menang. Maka dia balas, menghabiskan banyak waktu. Sehingga apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Akhirnya apa? Habis waktunya dan banyak kemaslahatan yang harusnya bisa dia raih, akhirnya apa? Terlalaikan, terlepaskan. Dan tidak mungkin untuk diambil lagi kemaslahatan tersebut. Dan bisa jadi tersibukannya dia, waktunya yang banyak habis ini, dan kemaslahatan yang hilang dari dia, ini musibahnya lebih besar daripada sekedar tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Paham maksud saya? Jadi, tatkala orang ini menzalimi dia, ini kemudaratan. Namun tatkala dia sibuk membalas orang tersebut, sehingga habis waktunya, hilang kemaslahatannya, kemudaratan yang kedua ini ternyata bisa jadi lebih besar daripada kemudaratan yang pertama. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tatkala dituduh dengan tuduhan yang tidak semua tuduhan dilayani oleh Rasulullah SAW. Dalam sirah disebutkan Rasulullah SAW tatkala hari-hari Mina, hari-hari haji, Rasulullah SAW datang kepada di kemah-kemah di Mina untuk mendakwahi orang-orang kabilah-kabilah Arab. Setiap Rasulullah SAW mendakwahi, datanglah pamannya Abu Lahab mengikori Nabi dan mengatakan, jangan dengar Muhammad. Hadza sabi, ini adalah orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Rasulullah SAW tidak peduli. Dilempar oleh pamannya, Rasulullah SAW pergi ke tempat yang lain, berdakwah lagi. Dilempar lagi Rasulullah SAW tidak menggubris pamannya, tidak dipedulikan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga seorang tatkala sedang berdakwah, tidak semua cercaan dan celaan dia gubrisi, tidak semua. Ada perkara yang mungkin dia perlu bantah kalau memang itu ada maslahatnya besar, namun dia ikhlaskan niatnya bukan karena untuk membela jiwanya, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan tuduhan-tuduhan tidak usah dipedulikan. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan, kenapa kijang, rusa itu bisa ditangkap oleh singa? Karena rusa sebenarnya larinya lebih cepat daripada singa, hanya saja waktu dikejar oleh singa dia suka noleh-noleh ke belakang. Sudah kena belum? Sudah jauh atau belum? Dia ketangkap. Seandainya dia cuek, maka maka dia akan lari bisa selamat. Antum tatkala berdakwah mungkin diganggu orang, mungkin dicerca, dimaki-maki orang, antum berjalan, antum lihat mana masalahnya, antum bantah atau antum jalan terus. Kalau antum bantah dia bukan berarti sudah tidak ada yang bantah, akan datang orang-orang lain terus, tidak akan selesai. Tapi kalau ada masalah di depan antum jalan terus, cuekin, insya Allah berjalan terus. Oleh karena seorang menimbang antara masalah dan mudarat. Tidak setiap membalas dendam, tidak setiap melampiaskan kemarahan itu mendatangkan kemaslahatan. Bisa hilang waktu yang begitu banyak, kemaslahatan yang hilang begitu banyak, ini adalah musibah tersendiri.